wala syarika asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, Masya Allah, luar biasa sekali kita bisa bertemu dalam majelis ilmu yang semoga majelis ilmu pagi hari ini mampu memberikan kemanfaatan pada diri saya sendiri khususnya dan juga seluruh peserta Zoom yang luar biasa. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada uswah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah karena beliaulah ya kita bergegas pagi ini untuk belajar gitu ya, tentunya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ya, apa yang beliau ajarkan pada kita dalam rangka kita mensyiarkan Tibur Nabawi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum agenda kita mulai gitu ya, mungkin lebih barokahnya mari kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah kita semua ya, biar lebih berkah agenda pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, ada 9 peserta gitu ya, Alhamdulillah ya, Barakallah, yang insya Allah tentunya pada Bu Ani Istadina dan Pak Sugito yang telah memfasilitasi agenda pada pagi hari ini, panitia tim BJ yang luar biasa ya, wonten Bu Tati nggih Pak Adi Magetan, kemudian Bu Erni Kurnia, kemudian Bu Mila Bruder Cinta Madiun, kemudian um, Mas Unung dan Uti Anis ya, kakak saya Surabaya, kemudian Bu Foni Ustadiyah ya, Masya Allah. Luar biasa ya, memang di setiap pertemuan ya, tentunya kita akan memperoleh hasil ataupun hidayah ya, itu kalau bahasanya seperti itu ya. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan gitu ya mampu menjadikan hidayah bagi kita semuanya, mampu memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita semuanya. Dan Masya Allah ya, banyak hal yang mungkin kita rasakan ya, banyak hal yang mungkin kita dapatkan ya di setiap pertemuan ya, di setiap pertemuan ini. Bismillah ya, mungkin ada sedikit file yang ingin saya sampaikan. Sampun kelihatan deh apa materi yang saya sampaikan, sudah kelihatan ya, mitra-mitra ini yang dirahmati Allah. Sampun. Ya, jadi sudah sehatkah kamu ya? Terus terang ini pada dasarnya ya untuk diri saya sendiri dulu. Nah, ya, jadi cara mempertahankan sehat yang sesungguhnya. Ya. Jadi Masya Allah ya, disinilah ya, di HNI lah ya, saya memahami tentang hakikat kehidupan ini, gitu ya. Saya banyak belajar, gitu ya, dan saya banyak menemukan jati diri saya tentang kenapa Allah menciptakan kita dan bagaimana kita mampu menyadari bahwa tubuh kita itu adalah sebuah titipan yang luar biasa, sebuah titipan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan inilah yang membuat kita semakin punya
semangat ya untuk menyampaikan ke banyak orang gitu ya. Karena di banyak sisi ya, mungkin kalaupun saya mempelajari tentang diri saya sendiri ya, saya nggak berbicara tentang orang lain dulu gitu ya. Saya mesti melihat di diri saya sendiri dulu bagaimana awalnya ya, ketika saya tidak memperhatikan sehat itu pada diri saya sendiri ya. Sehingga pertanyaan ini ya, Masya Allah, ketika sudah mulai merasapai dalam hati kita yang paling dalam ya, itu kita akan benar-benar mudah gitu ya mengikuti sunnah Rasulullah gitu ya. Kita minum zaitun gitu ya. Zaitun kalau yang subjil itu kan enak ya, maksudnya nggak terasa gitu. Itu kita akan merasa nikmat ya. Bahkan minum MHS itu ya, minum minyak iba sinergi ya, itu Masya Allah ya, sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah ikhtiar kita untuk menuju sehat tanpa kita berpikir, oh minyak ini seperti ini ya baunya. Tapi karena konsep kita adalah sudah meyakini bahwa kita ingin sehat, ya, itu akan lebih indah, gitu ya, akan lebih terasa nikmatnya. Karena sesuatu yang akan masuk ke tubuh kita, ya, semua hal yang akan kita lakukan, ya, ketika kita nikmat, ya, kita merasakan kenikmatan, ya, itu Masya Allah, ya, akan bekerja dengan maksimal, ya, akan bekerja dengan uh, lebih mudah, gitu ya, intinya seperti itu. Jadi ketika tubuh kita merasa pusing gitu ya, sedikit pusing gitu ya. Itu sebenarnya ya, ketika kita sudah mengetahui, oh, kenapa penyebab pusing saya ya, itu kita akan lebih segera menyelesaikan ya daripada kita biasanya seseorang itu apa, aku cek ke dokter dulu, nanti dokter apa analisisnya, kemudian setelah analisis dokter kita dikasih obat dulu ya. Tapi ketika kita sudah memahami tentang diri kita ya, ketika kita sudah memahami tentang konsep konsep kita ya, antara kita mampu berpikir gitu ya, kita itu sehat apa sakit sih gitu ya, kita itu bagaimana sih ketika kita merasakan sakit ya. Jadi di sini gitu ya, saya pengen menggugah pada diri kita ya, pada diri kita semua bahwa sebenarnya ya, kalau ini saya uh, pengen sedikit masuk ya untuk hari ini, memang materinya gitu ya, saya pengen menggugah di konsep KHTD ya, sehingga makanya mungkin terus terang ya, saya ikut KHTD itu sampai sekarang pun saya masih ikut kuliah Hirbatibu Nabawi ya. Jadi eh, kenapa gitu ya, bahkan saya eh, Pak Sujito ikut gitu ya, dulu waktu awal-awal Pak Anton itu saya ikut gitu ya, kemudian KHT-nya Bu Ani gitu ya, Pak Bambang gitu ya, KHTD di BC ya, kemudian Pak Haryanto gitu ya, kemudian Mbak Anita ya. Jadi saya tidak berhenti untuk belajar tentang kuliah Hirbatibu Nabawi ya. Kemudian bahkan Umi Sabil gitu ya, saya ikut di Surabaya pernah, ya di Solo pernah, di Jogja pernah, gitu ya. Saya pernah ikut yang online, gitu ya. Apakah saya berhenti sampai di sini, gitu ya? Ternyata tidak, gitu ya. Jadi sebuah ilmu, ya mungkin ya kalau di sini ada kakak saya, Mas Unung Stop Hartanto ya, itu beliau memang fak di statistik ya, Masya Allah ya. Beliau pun terus mempelajari tentang apa itu ilmu statistik gitu ya. Jadi disitulah ya konsep kita ya. Mungkin memang kita sudah punya fak masing-masing ya. Kita sudah punya keahlian masing-masing dan kita punya gambaran ya. Tapi tetap ya beliau di fak statistik ya, beliau ikut kuliah Batibu Nabawi sebenarnya ya. Karena apa ya? Karena mungkin kalau kita konsep statistik ya, kita pun kalau ingin mempelajari secara detail ya, itu juga akan uh, apa, kita mampu enggak gitu ya, kalau menurut saya seperti itu. Kalau ke apa
kedokteran Islam ini, ya, siapapun ya, itu memang harus punya konsep dasar ini, ya, karena ini berkaitan dengan tubuh kita masing-masing, ya, karena ini berkaitan dengan diri kita, ya, sehingga ketika mungkin gitu ya, kita uh, belum paham tentang kedokteran Islam di awal, gitu ya. Kenapa sih saya masuk di kedokteran Islam, gitu ya? Kenapa sih saya belajar di kedokteran Islam? Awalnya mungkin kita hanya pengen coba-cobalah. Kok katanya di HNI itu sayap seimbang, kita harus di tibu nabawi sama di bisnisnya, gitu ya. Masya Allah ya. Ternyata setelah kita mempelajari secara dalam ya, memang disinilah kekuatan kita. Ya. Jadi kalau saya rasakan gitu ya, kalau kita sudah masuk benar-benar ingin mendalami gitu ya, tapi kalaupun kita hanya konsep untuk diri kita sendiri, masya Allah ya, itu panjenengan sudah luar biasa. Ya. Itu konsep saya awal ya. Saya ingin apa, menyadarkan pada diri saya sendiri, kenapa saya butuh tibun nabawi. Itu awalnya diri saya sendiri. Ya, masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Karena di sini kalau kita mempelajari tentang definisi sakit ya, itu bisa panjenengan baca sendiri gitu ya. Ada kedokteran modern ya, ada kedokteran yang alami ya, ada kedokteran Islam gitu ya. Kemudian ada menurut Dokter Hiromi ya, Hiromi yang beliau masya Allah ya bukunya tentang enzim itu luar biasa sekali. Kalau di sini ya bahwa yang akan ya eh, apa di Tibu Nabawi gitu ya, di konsep Islam ya atau Tibu Nabawi ya, sakit adalah ujian ya atau tazkirah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau azab yang akan membinasakan dirinya ya. Sakit dalam pandangan Islam memberikan kesempatan memilih ujian atau azab ya. Jadi masya Allah ya. Uh, Mampukah ya kita mendalami tentang konsep ini ya. Jadi sakit itu pasti akan sembuh ya. Kalau kematian ya, kematian itu akan menghinggapi setiap manusia. Jadi orang yang tidak sakit pun juga akan mati ya. Jadi ini kalau kita meyakini di sini ya, insya Allah enak gitu ya. Oh, saya sakit, pasti saya akan sembuh. Ya. Saya insya Allah gitu ya, ketika kesembuhan itu Allah datangkan ya, ketika kita ridho dengan sakit kita ya, itu tidak akan menimbulkan azab ya, tapi akan menimbulkan kekuatan ya. Oh, masya Allah ya, hisab kita akan diperkecil nanti di akhirat karena di dunia kita sudah merasakan ujian yang bertubi-tubi gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, uh, saya menangani ya beberapa mitra gitu ya, beberapa mitra dengan keluhan yang sama ya, keluhannya yang sama, sakitnya yang sama. Tapi kalau panjenengan mempelajari tentang konsep KHTD secara menyeluruh ya, secara apa maksimal ya, itu ya kita akan bisa menentukan ya herba-herba apa yang tepat untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji sakitnya. Karena apa? Ya, di situ ya ada kuas dan answer, ya ada pertanyaan dan jawaban, ya ada rumahnya di mana, ya kemudian pekerjaannya apa, ya itu harus kita analisis dulu, ya sehingga dengan sakit yang sama, ya saya akan beda meresepkan, ya karena apa? Karena orang yang pekerjaannya guru, yang sakitnya sama, dengan orang yang pekerjaannya ibu rumah tangga dengan sakit yang sama, itu akan berbeda ya. Pola makannya beda, pola pikirnya beda, ya. Sehingga bentuk penanganannya pun juga berbeda. Ya. Masya Allah ya. Disinilah konsep kedokteran Islam itu bisa membuka wacana kita, gitu ya. Bisa membuka realita bagaimana seseorang itu menjalani setiap ujiannya.
setiap tazkirah yang Allah berikan itu dengan ikhlas gitu ya, dengan ikhlas memang. Nah, ini harus kita sampaikan dulu. Keikhlasan itu bisakah diraih oleh seseorang ya ketika sedang diuji sakit. Karena di sini sangat relevan ya. Jadi maksud saya ketika orang diuji sakit ya, itu akan terbentur nanti psikisnya ya, mentalnya. Ya. Itu akan ngedrop sekali. Jadi ketika kita kuatkan gitu ya, insya Allah ya sakit itu akan sembuh ya. Itu masya Allah ya kekuatan kesembuhan itu sudah naik gitu ya. Jadi obatnya itu tinggal nanti menyesuaikan. Ya. Jadi lebih mudah ketika seseorang itu nyaman dulu ya karena kondisi sakit itu tidak nyaman. Tapi bagaimana kita menyamankan menyamankan diri kita sendirilah tentunya ya. Mungkin ketika kita dalam kondisi sakit kita nyaman dulu. Oh, masya Allah, begitu indahnya ya. Allah memberikan sakit pada kita, gitu. Masya Allah ya. Begitu mulianya ya. Tubuh kita kita rawat, gitu ya. Seringkali kita gagal fokus ke tubuh kita, ya, karena mungkin uh, kita punya planning yang luar biasa ya. Kita punya keinginan yang luar biasa, sehingga tubuh kita tidak kita rawat, gitu ya. Sehingga kita melupakan bahwa oh pagi hari saya sudah BAB belum, gitu ya. Mungkin apa mitra-mitra ya ini yang dirahmati Allah, adakah yang hari ini sudah BAB pagi ini ya sampai jam segini? Mungkin bisa dijawab di chat atau mungkin uh, bisa disampaikan gitu ya untuk BAB karena Masya Allah ya. Jadi kalau kita sebenarnya memahami tentang konsep hidup ala Rasulullah, gitu ya, alhamdulillah ya sudah ya, Masya Allah luar biasa. Ada Mbak Tia, ya Bu Istinganah, ya Masya Allah sudah semua ya luar biasa. Jadi inilah ya ketika jenengan bisa masuk di ranah ini ya itu sebenarnya konsep ibu nabain jenengan sudah masuk gitu ya. Kalau mungkin jenengan jam segini belum BAB ya kebiasaannya sudah ya pokoknya jenengan perhatikan aja nanti sampai jam 10 pagi ya. Kalau eh, di atas jam 10 pagi itu jenengan belum BAB ya yang di sini mungkin sampai sekarang masih belum BAB masih ada waktu ya sampai jam 10 ya itu coba kita perhatikan ya itu sudah ada ketidaknyamanan di dalam tubuh kita sebenarnya ya. Itu konsep awal yang sebenarnya enak sekali mendeteksi kalau kita itu biasanya mau kondisi kita agak sakit atau kita agak ngedrop sedikit ya ya namanya manusia seringkali kita itu sudah berusaha ya tapi ya itu tadi loh bersyukurlah ketika kita Allah berikan ujian sakit ya. Ya, bersyukurlah ya karena Fir'aun ya itu tidak pernah diuji sakit ya makanya dia sombong. Jadi orang-orang yang sedang diuji sakit ya biasanya akan lebih tenang ya, lebih tenang hatinya ya, lebih tenang ya karena uh, banyak gitu ya yang mengalami sakit itu sampai di titik kulminasi sampai merasakan oh sepertinya saya sudah di ambang pintu antara hidup dan mati. Masya Allah. Ya. Kalau sudah pernah merasakan antara kematian, ya, itu lebih apa ya? Lebih penguatan dirinya lebih bagus gitu ya. Makanya di sini ya, di sini ketika kita mulai BAB kita kok oh saya sampai jam 10 kok belum gitu ya. Nah, itu coba kita mendeteksi diri gitu ya. Kenapa ya? Kenapa saya kok sampai hari ini belum merasa belum BAB gitu ya? Karena seringkali gitu ya, seringkali itu kita sudah pengen BAB gitu ya mungkin ya. Tapi karena lihat jam, loh kok sudah jam 6 kan jam 6 seperempat harus sudah berangkat bekerja gitu ya. Seringkali seperti itu. Akhirnya ditunda ya. Padahal BAB itu adalah kotoran yang harus dikeluarkan ketika tidak dikeluarkan, kotoran itu akan balik ke tubuh ya. Jadi
sama ya. BAK juga seperti itu ya. Kencing juga seperti itu. Ketika jenengan menahan kencing ya, itu kotoran akan balik ke dalam tubuh kita. Ya, ini sistem urinasi yang di KHTD kemarin saya diamanai untuk sistem urinasi ini ya, di urin ya. Makanya mungkin yang mau ikut KHTD silahkan ya bisa ikut lagi. Kalau menurut saya Masya Allah gitu ya, maksudnya bolak-balik ikut pun kalau menurut saya juga perlu gitu ya, karena saya pun sebagai pembicara setiap kali ada pembicara yang lain saya juga ikut ya. Terus terang saya memang metodenya menulis gitu ya. Jadi saya tulis gitu ya, setiap pembicara-pembicara itu saya tulis karena kalau saya buka-buka buku itu Masya Allah ya, itu ternyata referensi-referensi dari setiap pembicara itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, Masya Allah ya. Mempunyai apa? Kalau menurut saya, bagi saya banyak ide yang saya dapatkan ya. Mungkin juga bisa sebagai referensi untuk menyelesaikan ketika ada mitra-mitra yang konsultasi ya. Oh, ternyata ada yang seperti ini ya. Bagi saya seperti itu ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Monggo bisa disampaikan ke mitra-mitranya atau mungkin tim-timnya yang mau ikut secara online gitu ya untuk KHTD. Memang waktunya malam gitu ya, tapi insya Allah sampai jam 9 ya sekarang ya. Karena memang organ tubuh kita perlu istirahat gitu ya tentunya. Bisa juga ketika BAB jenengan sampai jam 10 kok belum BAB karena apa? Istirahat kita yang perlu diubah gitu ya. Karena jam 9 sampai jam 11 liver itu bekerja ya. Jadi hati ya, hati, liver, kerja-kerja jantung ya, itu adalah di konsep jam 9 malam. Sehingga ketika kita sudah bisa beristirahat jam 9 malam, paling nggak mungkin jam 10 kalau terpaksa ya, itu Masya Allah. BAB kita akan rutin. Dan itu tanda-tanda kita mulai bagus untuk sehat ya. Ini definisi sehat. Tapi enggak apa-apa, monggo kalau yang mau ada yang disaringkan ya, nanti kan kita sampai jam 6 ya, jam Alhamdulillah ya, Masya Allah ya, Bu Mila Bu Cinta Madiun gitu ya. Saya mendengar hanya kawan dari Bu Ani gitu ya. Perkenalkan saya kakaknya Bu Ani, Bu Mila gitu ya. Saya sudah pernah makan rotinya gitu, dari Bu Ani. Kemarin pas ke sana saya dibeli roti bunder cintanya ya, Masya Allah ya. Barakallah untuk Bu Mila gitu ya, yang luar biasa. Alhamdulillah sampun BAB ya. Dan monggo kalau mau ada yang disarankan secara langsung ataupun lewat chat enggak apa-apa ya. Sekalian karena waktu apa 15 menit. Gitu. Jadi di sini ya, kita kalau ada sakit berarti ada sehat ya, ada sembuh ya. Itu merupakan kayak apa? Duo yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Jadi ada susah, ada senang ya. Ada senyum, ada cemberut ya. Itu ya. Jadi apa? Ada malam, ada siang ya. Itu seperti itu gitu ya. Yang kayak sejoli yang jalan berdua ya. Nggak mungkin orang itu sehat terus. Nggak mungkin orang itu sakit terus. Seperti itu ya. Tapi ya disinilah ya. Bagaimana ketika kita diuji sakit ya, mampu nggak kita segera meningkatkan level kita untuk jadi sehat. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, ketika kita sehat, mampu nggak kita mempertahankan sehat itu dan kita mampu menggunakan sehat itu untuk bermanfaat ya. Masya Allah ya, tapi insya Allah di sini panjenengan semua luar biasa, panjenengan sudah banyak memberi kemanfaatan pada orang lain di masa sehat gitu ya. Karena jenengan orang-orang yang aktif gitu ya. Jadi yang ikut Zoom pagi itu bukan orang yang biasa kalau menurut saya. Karena kalau orang-orang yang biasa tidak mungkin bisa ikut Zoom gitu ya. Jenengan mesti orang-orang yang luar biasa, yang banyak aktivitas. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi semakin Masya Allah ya, di sini ada Bu Wahyu juga ya, kepala sekolah SMP itu ya, yang apa luar biasa gitu ya. Ada apa Mas Rizal ya, ada Bu Ratna ya, Masya Allah Bu Ratna Pangapunten, Bu guru saya ya, yang beliau juga Bu Guruman gitu ya, jam 6.45 itu sudah masuk Ibu Ratna.
jam 6.30 sudah berangkat, anak saya juga mau sudah berangkat 6.15 ya. Beliau hadir gitu ya. Jadi panjenengan yang masuk di sini ya, Bu Siti ya, Umu Ismail ya, itu bukan orang-orang yang apa namanya santai gitu, enggak ya, malah orang yang santai enggak mungkin bisa masuk di Zoom ini ya. Itu kalau kalau apa saya biasanya apa saya melihat gitu ya, disambi-sambi ibu itu nopo-nopo gitu ya, disambi-sambi karena kita kan memang aktivis ya. Jadi kalau saya enggak ngisi pun kulo nggih kulo sambi-sambi ya, terus terang gitu ya, karena memori saya gitu ya, saya suka mendengar itu suka. Jadi saya apa memang tipe yang mendengar gitu ya. Jadi tipe yang mendengar tapi memang saya ulang ya. Itu kalau tipe saya itu gitu ya. Alhamdulillah ya. Terus Bu Ayu gitu. Kami sami Bu Kepala Sekolah gitu. Dulu anak saya sekolah di Al Ikhlas ya, SD-nya di ITA. Beliau guru anak-anak saya juga, Masya Allah, Barakallah. Jadi sebenarnya kita masuk Zoom ini itu sebenarnya kita sudah merasa sehat. Panjenengan kalau sulit untuk masuk Zoom ya, kosong ya, itu biasanya kita mulai agak sedikit sakit-sakit gitu ya. Dalam artian begini ya, mitra-mitra yang ini dinamati Allah, sakit itu sebenarnya kalau hanya sakit fisik itu cepat. Jadi sakit jasad ya, itu lebih cepat pengobatannya daripada sakit secara ruhiyah ya atau hati gitu ya. Jadi di dalam tubuh ini ada segumpal darah ya, maksudnya kalau darah itu baik ya, baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau darah itu kotor, ya, kotor sedikit saja ya, itu akan ya rusaklah tubuh itu. Makanya mungkin begini, ketika kita hati kita itu sedikit terkotori gitu ya. Bahkan mungkin ini mempelajari tentang hati ya, tentang hati secara ruhiyah ya. Liver, kalau liver itu secara jasadiah ya. Orang yang sakit liver saja itu mudah ya. Bisa pakai androgapis, bisa pakai magavit, hanya rutinkan zaitun saja juga bisa, atau minum apa namanya uh, jenengan minum MHS rutin juga bisa ya. Itu Masya Allah gitu ya, ataupun juga sari kurma ya, langsinging gamat ya, Masya Allah ya, itu cepat sembuhnya gitu ya. Tapi jenengan ataupun ya mungkin ya diri saya sendiri gitu ya, karena saya mungkin kalau saya mencontohkan orang lain nanti bisa menyakiti hati orang lain gitu ya. Mungkin saya contohkan diri saya sendiri ya, ketika kita liver kita sakit gitu ya, dengan konsep ya di Tibun Nabawi, Masya Allah ya, sakit liver itu apa-apa-apa ya, itu sudah ada ya, di konsep Tibun Nabawi itu sudah ada ya, di dalam buku ini ya, dalam buku Diktat KHT itu sudah ada. Tapi apakah kita membaca gitu ya, membaca gitu ya, itu ya penting gitu ya. Tapi mungkin kalau kita nanti ada yang menerangkan, oh ternyata benar, sambil kita tulis gitu, itu Masya Allah ya, itu lebih, kita akan lebih merasakan apa kekuatan ya, kekuatan ketika kita menulis gitu ya. Ataupun juga kalau di dalam Al-Quran ya, kalau saya sering ya nge-share ya kadang di status ya, di Al-Quran Asifah ya, itu disebutkan ya, membaca Al-Quran dan menulis ya, menulis Al-Quran itu mencerdaskan otak. Jadi uh, ini adalah konsep ya, ketika mungkin kita hati kita sedang terkotori ya, dekatlah dengan Al-Quran ya. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kadang itu ngendikane atau kadang kita berbicara yang tidak penting ya, itu sebenarnya kurangi ya, dengan apa, dengan zikir, baca Al-Quran. Itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Dan di sini ya, ketika kita pengen sehat gitu ya, ini mau menurut siapa gitu ya, mau menurut siapa ya. Dan jadi sebenarnya kalau kita mempelajari gitu ya, itu eh, hampir sama sih konsepnya, hampir sama. Cuman kalau kalau di kedokteran Islam ya enaknya apa ya? Enaknya ini kita
Jasadiyah dan ruhiyah kita disatukan ya. Itu yang enak seperti itu ya. Jasadiyah dan ruhiyah ya. Karena ketika kita sakit tadi ya liver ya. Kalau hanya jasadiyah saja itu dengan dipsekuah ya, hati kan hiu ya. Hati dengan hati ya. Itu memang kita perlu gitu ya. Itu sembuh ya. Pahit gitu ya. Andul Gabis gitu ya. Itu kalau putranya Bu Wahyu Fitri Andamari ya itu yang sekarang masih kelas 1 SD. Itu dari kecil itu Andul Gabis dibuka ya, Masya Allah gitu ya. Itu aja kalau saya lihat ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Maksudnya Masya Allah gitu ya. Pahitnya luar biasa. Hidup ini sudah pahit katanya. Masa harus minum yang pahit gitu ya. Tapi Masya Allah ya, beliau mengkonsepkan secara apa dari mulai janin ya. Dari mulai di dalam janin ya, beliau sudah HNI. Sehingga bayi lahir itu paribasane minum androgapis ya, itu biasa ya. Mungkin uh, itu yang saya pernah lihat sendiri soalnya Masya Allah gitu ya. Jadi seperti permen lah ya. Itu di sisi itu kalau orang tuanya ndak bukan orang HNI jelas ndak mungkin ya. Mau mampu MHS saja kalau bukan orang HNI itu baru apa gitu ya. Nah disinilah ya. Jadi keseimbangan antara jasa dia dan rupiah itu perlu. Ini loro saiki gitu ya, ngingeti tonggone ya, atau melihat apa hal yang enggak serk gitu aja ya, itu udah penyakit itu menyebar. Ya, sebenarnya loron itu secuil gitu ya. Tapi sakitnya aku di sini gitu ya, mungkin sakitnya aku di sini ya. Akhirnya menyebar ya. Sehingga disinilah ketika kita rupiah bagus ya. Kalau kita kebanyakan makan, apa? Puasa gitu ya. Mungkin saya mengingatkan di setiap kajian-kajian yang saya lakukan itu kita puasa nanti kan kita bulan Maret ya, sehingga kalaupun masih ada hutang puasa Ramadan ya, segera selesaikan, segera selesaikan ya. Biar nanti ketika kita Ramadan kita benar-benar flash ya. Anjur kabin jadi petika di sekolah ya, Masya Allah ya, maupun di rumah ya. Masya Allah, Bu Wahyu luar biasa gitu ya. Sana saya pun juga sering ngisi ya di SMPIT-nya gitu ya. Jadi murid-muridnya itu melihat Bu Wahyu itu Bu MHS gitu ya, Masya Allah ya. Gurunya NB Sinergi gitu ya. Jadi kalau itu sudah mendarah daging pada diri kita, Masya Allah ya. Jadi orang itu akan melihat, oh, oh saya seperti ini Bu, saya harus bagaimana, ya. Apalagi anak didik ya, anak didik sekarang itu luar biasa ya. Jadi mereka sebenarnya enggak masalah ya, tapi hanya pengen curhatan dari kita, ya. Hanya pengen curhatan, Bu saya gini 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 Bu. Biasanya kan anak-anak SMP itu anak yang pengen curhat gitu ya. Nah itu kita enak ya, insya Allah masuk aja. Walaupun mereka kadang nggak beli, nggak masalah. Kita bukan penjual ya, tapi kita menyampaikan syiar kebaikan itu. Orang itu hidayah, dapat hidayah atau tidak bukan dari kita. Allah yang menurunkan hidayah. Kita hanya ikhtiar untuk menyampaikan kebaikan. Itu konsep di kita. Sehingga kita tidak akan merasa canggung. Itu yang mungkin 5 menit ya. Monggo kalau mau ada yang dengan tambahkan di chat room ya seperti Bu Wahyu tadi, Masya Allah luar biasa ya. Beliau mengkondisikan sekolahnya ya. Pak dulu SD ya, SDIT Al Ikhlas ya, dan situ ada banyak uh, apa namanya stokis juga ya. Ada salah satunya wali muridnya, kalau wali murid Bu Susanti Nugraini, Mbak Tia ya yang timnya Bu Susanti Nugraini, kemudian timnya Bu Wahyu itu banyak yang stokis ya di situ gitu ya. Mungkin di situ karena apa? Karena memang kita terus terang ya di Pak Cito tim itu konsep guna luar biasa. Sehingga ketika sekarang pandemi ini ya, pandemi yang apa dampaknya masih ada sedikit-sedikit itu tetap kuat ya karena konsep ibu nabainya bagus ya, bisnisnya makin lancar ya karena kita memahami di situ. Makanya di sini sedikit yang mungkin saya kerucutkan ya, saya simpulkan ya bahwa yang mempengaruhi sehat tidaknya tubuh seseorang ya itu adalah
apa yang dia makan dalam kesehariannya. Kemudian apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadikan kebiasaan yang dilakukan ya, atau gaya hidupnya seperti apa. Kemudian pola pikir ya, atau mindset seseorang mengenai kehidupan. Jadi Bismillah ya, mitra-mitra yang dirahmati Allah ya. Kalau kita sudah bisa mempelajari ini ya, kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah, itu luar biasa sekali. Dan kita akan menyampaikan Ibu Nabawi kepada siapapun luar biasa sekali. Dan masa Allah ya, bonusnya apa? Ya, bonusnya ternyata di bonus gitu ya. Itu yang masya Allah saya rasakan ya. Kita menyampaikan. Ternyata bonusnya itu masya Allah gitu ya. Saya pernah ditelepon ya sama mitranya Mas saya ya, mitranya Mas Unung ya. Mas Unung mungkin nggak kenal gitu ya, karena beliau itu mitranya banyak sekali. Bu Wahyu termasuk termasuk timnya beliau ya, Bu Wahyu Fitri Andamari ya. Jadi rumahnya mau Mojokerto. Gitu. Dia mengatakan gini, Bu Ningrum, saya tiap kok bolak-balik konsultasi gitu ya. Apa ya, saya harus istilahnya bayar berapa? Tanya begitu. Ini kita konsepnya kita adalah memberikan kebaikan, saya katakan itu. Allah lah yang akan membayar saya. Dalam artian saya diberi rezeki sehat, masya Allah ya. Saya diberi rezeki anak-anak yang solih dan solihah, masya Allah ya. Saya diberi kemudahan untuk bisa mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Itu bagi saya sudah rezeki, saya katakan begitu. Mari kita saling mendoakan kebaikan, Ibu. Saya katakan seperti itu. Ya, masya Allah ya, itu saya pas mau berangkat milad gitu ya. Dan masa Allah baru hitungan detik gitu ya. Saya ditelepon sama Bu Ratna ya, beliau ada di sini gitu. Mbak Ningrum gitu ya. Saya terpaksa nggak bisa ikut milad gitu ya. Tolong tiket saya dipakai gitu ya. Itu kan rezeki yang luar biasa ya bagi saya seperti itu. Beliau mendoakan kebaikan, ternyata tiket milad itu gitu ya. Allah hadirkan ya lewat salah satunya Bu Ratna gitu ya. Monggo putranya kalau siapa gitu. Masya Allah ya, disitulah ya kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan hanya niat karena Allah, Allah akan membalas dengan bentuk rezeki yang luar biasa. Itulah ya mitra-mitra yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini semoga ada kemanfaatan bagi diri saya khususnya gitu ya, dan insya Allah panjenengan yang luar biasa pada pagi hari ini bisa hadir gitu ya, dan semoga mungkin hadirnya kita gitu ya di Zoom ini mungkin bisa panjenengan sampaikan nanti lebih waktunya lebih panjang di malam ya, setengah 8 sampai jam 9, setengah 8 setengah 9, kemudian jam 9 ya kan 1,5 jam ya, itu waktu yang panjang juga ya. Yang kemarin Mbak Uti ya, mitra apa kakaknya Bu Wahyu yang mitranya Mas Unung juga ikut ya, kalau mau ikut nggak apa-apa lagi gitu ya, atau mitra-mitra yang lain monggo disampaikan. Mungkin kalau pagi memang repot ya, banyak acara ataupun mungkin banyak kegiatan, bisa malam ya. Insya Allah tidak ada kata untuk tidak belajar. Itu ya ibu-ibu yang akan dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pangapunten jika saya ada salah dan khilaf gitu ya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesempatan untuk selalu lebih baik ya. Itu yang namanya hidayah seperti itu. Dan ketika kita ada hal kecil yang membuat kita hati kita terkotori, ingat gitu ya, bahwa hidup kita itu hanya sementara. Mengapa kita harus mengotori diri terus gitu ya? Berbuat baiklah untuk banyak orang sehingga kotor-kotor itu akan mulai menipis gitu ya. Ya namanya kita manusia biasa, kita tidak mungkin sehebat Rasulullah ya. Sami-sami ya, alhamdulillah ya. Sama-sama Bu Istingana. Dan kita bukan manusia yang bisa meniru 100% Rasulullah. Kita bisa minum zaitun tiap hari, mungkin kita bisa minum kopi sevel, ada habatus saudahnya. Itu Masya Allah, sudah salah satu ikhtiar kita untuk nanti bisa bertemu Rasulullah di yaumil akhirnya, di janahnya nanti. Kita semoga diberi kesempatan untuk mendapatkan surga yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul halam, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.